Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tiara Sari dari L5 Manajemen dengan NPM 10 12 16 05. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari pelajaran pendidikan agama Islam. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Hal ini berdasarkan alasan berikut ini. Fa'in Falam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa masmakum, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ma'rifatullah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Yang kedua adalah atoriku ila ma'rifatullah, jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampilkan wujud zatnya yang maha hebat di hadapan makhluk-makhluknya secara langsung dan dapat dilihat seperti kita melihat sesama makhluk. Maka segala sesuatu yang tampak dan dapat dilihat dengan mata kepala kita, pasti itu bukan Tuhan. Allah menganjurkan kepada manusia untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah. Makhluk-makhluk yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan Allah inilah yang disarankan di dalam banyak ayat Al-Quran agar menjadi bahan berpikir tentang kebesaran Allah. Ghairul Islam, atau metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas yaitu panca indera dan al-aql yaitu akal, yang sebenarnya sangat terbatas. Walhasil, pengenalan Allah Ta'ala dengan mengendalikan al-falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan al-akal yaitu akal, dan al-fitrah yaitu fitrah, al-as atau pendengaran, dan al-basir atau penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah atau firman Allah, al-mu'jizah, mujizat, dan ayat-ayat al-kauniyah yang meliputi al-amul jamadat, alamul nabatat, alamul insani wal hayamanat, dan yang lainnya. Secara garis besar, terdapat dua yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang selanjutnya, menurut Imam Abu Hanifah, membuktikan kekuasaan Allah dengan adanya bermacam-macam ragam kehendak manusia, tetapi kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kekuasaan yang maha tinggi yang menguasai diri kita. Yang selanjutnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inti akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini, kita mengesahkan Allah dari segi rububiyah, mulkiyah, dan juga uluhiyah. Dari segi rububiyahnya, kita mengesahkan Allah sebagai pencipta yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Tauhid terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pembagian ketiganya mengacu pada Al-Quran surat An-Nas. Yang selanjutnya adalah makna lafaz la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada wujud yang hakiki selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada penguasa abadi selain Allah. Anda bisa pastikan orang musyrikin Quraisy akan setuju dengan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat jahiliyah. Yang selanjutnya adalah cinta Allah. Cinta Allah termasuk bagian penting dari beriman kepadanya. Iman seseorang tidak akan benar kecuali bila ia telah mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Seorang mukmin harus mencintai Allah melebihi kecintaannya terhadap apapun selain Allah. Allah berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman,
amat sangat cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Yang selanjutnya adalah akidah Islam. Akidah Islam menetapkan adanya ma'iyatullah, yaitu kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatullah ini memiliki dua konteks, yakni ma'iyah amah, yaitu kebersamaan dalam arti umum, dan ma'iyah khosoh, kebersamaan dalam arti khusus. Yang selanjutnya adalah al-ihsan. Ihsan kepada Allah adalah menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Untuk yang terakhir yaitu ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala ini diturunkan kepada al-insan atau manusia sebagai penerang di perjalanan agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.